Meski kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora kini sudah dihentikan dan Rizky Bilar sudah bebas dari tahanan, namun kasus tersebut justru menyeret pihak-pihak lain hingga saling serang satu sama lain. Seperti yang terjadi antara selebgram Satria Mulia dengan pengacara Indra Tarigan yang kini kian panas. Dan yang terbaru, Indra Tarigan akan melaporkan Satria Mulia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya Satria Mulia secara lantang membongkar masa lalu Rizky Bilar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dari situlah perseteruan keduanya berlangsung hingga sampai dengan hari ini hingga berujung akan melaporkan ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah Satria Mulia menanggapi ancaman Indra Tarigan yang akan melaporkan dirinya? Dan apakah benar Indra Tarigan hanyalah pansos belaka? Orang mungkin pikir saya ketar-ketir. No, saya dilaporkan pencemaran nama baik sudah 5 kali. Tapi saya bisa membuktikan kalau saya tidak bersalah. Kenapa? Karena orang kebanyakan melaporkan pencemaran nama baik itu euforia di awal. Pada saat penyelidikan ketiga, keempat, kelima, zong, tidak terbukti saya melakukan hal ini. Jadi buat kalian yang mau melaporkan saya, video jangan dipotong-potong. Karena saya bisa punya bukti, saya punya bukti. Video dari awal sampai akhir saya menjelaskan apa yang saya ucapkan. Tidak ada pencemaran nama baik. Semua yang melaporkan itu harus membedakan mana aib, mana pencemaran nama baik, mana statement, mana argumen, mana kata positif, mana menghina, mana fitnah, mana kata-kata negatif. Itu berbeda maknanya. Jadi harus ditelusuri. Jadi hari ini kedatangan kami ke Polres Jakarta Selatan. Yang pertama untuk konsultasi membuat LP terhadap saudara S. SM terkait masalah satu berita hoaks sama pencemaran nama baik. Yang berita hoaksnya kan mungkin kalian udah tahu ya. Berita hoaksnya yang selama ini dia gembar-gemborkan itu semua hoaks dan nggak benar karena posisi pada waktu kejadian itu ada abang, ada Mami Isa, ada tantenya Bilar, ada juga rekan saya Ricky Barus ya. Ricky Barus. Jadi itu berita hoaks yang digiring sama dia seolah-olah kami bertiga, aku, Mami Isa sama si tante itu merebutkan si Bilar. Itu nggak benar. Padahal waktu itu kejadiannya adalah saya yang mendamaikan Bilar, ada sedikit masalah. Saya rasa kalau untuk pencemaran nama baik saya tidak perlu pengacara. Tidak perlu pengacara ya, Bang? Kecuali kalau saya terancam hukuman di atas 5 tahun, pembunuhan, perkosaan, atau perampokan, narkoba, korupsi, ya itu harus pakai pengacara. Karena sudah pasti kita bersalah. Oke. Malah dia seolah-olah kayak nantangin gitu ya. Bilang saya tidak akan kasih panggung sama itu pengacara. Saya nggak mau dipansosin karena katanya dia lebih terkenal daripada saya. Kami memang bukan nggak terkenal tapi dikenal. Iya gitu. Dan dia nggak mau ngeladenin katanya gitu. Tapi satu hal juga kalau tahu kemarin malam si Rizky Bilar nelpon saya juga, Bang, untuk sementara abang aja yang bikin laporan dulu karena saya ingin menenangkan diri dulu. Nanti kalau misalnya abang udah bikin laporan ya silakan aja, tapi untuk aku nanti pikirkan dulu karena aku masih mau menenangkan diri. Gitu pesan Rizky Bilar. Jadi aku nggak yang mau juga membawa Rizky Bilar dulu, kasihan kan? Saya tidak percaya. Buktikan voice note-nya dengan Rizky Bilar. Kalau memang dapat mandat. Kalaupun dapat mandat, delik aduan, ingat loh. Yang melaporkan harus yang mengalami, tidak bisa diwakilkan. Yang melaporkan harus yang mengalami, tidak bisa diwakilkan. Pansos dengan Satria Mulia karena tanpa menyebut nama Satria Mulia Raja Bangsawan atau Nikita Mirjani, dia tidak masuk TV. Pansosnya dalam bidang apa? Pansos ke siapa nih? Pansos ke Bilar. Nah, ini saya jelasin. Kasus saya yang dipansosi sama IT berbeda dengan saya mengucapkan statement kepada Rizky Bilar. Kenapa? Setiap public figure yang terkuak di suatu negara, apakah itu prestasi, sensasi, negatif, atau positif, maka jika Anda tinggal di negara besar seperti Indonesia yang penduduknya 264 juta,
Mau Anda tinggal di Amerika, mau Anda tinggal di Cina, mau Anda tinggal di India, Indonesia, ketika ada seorang public figure terkuak, tidak bisa kita menutup mulut ratusan juta umat yang hidup di negara tersebut. Benar apa tidak? Benar. Kalau tidak ada speak up, nggak viral, kasus nggak jalan. Harusnya kalian ya netizen atau fans-fansnya RB bersyukur, fans-fansnya Lesti bersyukur ada orang-orang yang speak up. Kebayang nggak banyak kasus yang tidak viral, tidak terpromo, tidak jalan. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang pansos. Tidak ada pansos kalau seseorang itu hidup di negara yang berpenduduk ratusan juta. Kalau tidak mau dipansosi, tidak mau dikomentarin, tinggal di gunung sama burung. Pasti nggak ada yang pansos. Ya, tadi yang bilang waktu kejadian itu ada rambut gondrong, ada Mami Isa, dan ada terjadi lempar-lemparan kursi sama apa deh yang terjatuh-jatuh itu ya. Gitu. Padahal itu nggak ada. Dituduh atau dikatakan, kalau saya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama IT yang ketika ada perkelahian di kafe yang ada RB, itu ada dia. Padahal saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengakui kalau saya melihat dia. Saya hanya menyebutkan ada pria berambut gondrong. Pria berambut gondrong di Kalibata banyak, bukan cuma dia. Jadi kalau dia ingin mengakui dirinya kalau itu dia, ya pihak yang berwajib harus menyelidiki seluruh penghuni Kalibata berapa pria berambut gondrong yang satu bidang pekerjaan yang sama dia. Ya, RB memang tinggal di Kalibata, tapi catat, mengatakan seseorang tinggal di sebuah tempat, mau itu benar atau salah, itu bukan termasuk penghinaan atau bukan termasuk pencemaran nama baik. Satria Mulia tidak hanya akan dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Rizky Bilar, tetapi juga kembali diungkit janji yang pernah ia ucapkan sebelumnya perihal akan telanjang bulat di Monas jika Rizky Bilar bisa bebas dari jeratan hukum terkait kasus KDRT yang menyeret dirinya. Statement tersebut kini kembali ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Tidak terkecuali oleh Indra Tarigan yang menagih janji Satria Mulia mengingat Rizky Bilar kini sudah bebas melenggang dari tahanan. Bahkan kembali berdamai dan hidup seatap dengan Lesti Kejora. Lantas, seperti apakah Satria Mulia menanggapi hal tersebut? Apakah ia akan benar-benar telanjang bulat di Monas seperti yang diungkit kembali oleh Indra Tarigan? Salah. Orang-orang yang menantang saya untuk telanjang bulat di Monas itu adalah orang-orang yang pingin melihat keseksian tubuh saya, tidak sabar, keglowingan saya, ya kan? Ya kan? Padahal mereka tidak menelaah kalimat yang saya lontarkan. Kalau si RB kemarin tidak ditahan, saya akan telanjang bulat. Lah, kan udah ditahan. Ayo, Mas, berapa hari Mas nungguin dia di kantor polisi? Nginep kan di situ? Berarti saya tidak perlu melaksanakan nazar saya apabila RB tidak ditahan. Apabila RB tidak ditahan. Itu. Makanya harus ditonton dulu. Kadang masyarakat ini tidak pintar menelaah kalimat makna dari yang saya lontarkan. Jadi Itu sebenarnya yang gaungkan saya sih. Karena memang kemarin aku lihat di YouTube-nya dia, kalau misalnya Rizky Bilar dikeluarkan, saya akan telanjang jalan di Monas katanya. Kalau menurut Mami ya mending dilakukan, Iya. supaya omongan dia dipercaya orang. Betul. Kalau nggak dilakukan berarti hoax. Iya. Nah, Mending lakukan aja. lakukan aja, nggak Dua apa-apa. kali karena ada ngomongin yang Iya, lain juga. iya. Tidak terbukti. Nanti kalau misalnya dia kehausan pas lagi telanjang, nanti saya kasih aqua boleh? Bilar lagi rehat, lebih rehat. lagi pengajian. Karena dia membersihkan beban mental. Karena pasti psikis akan semua orang yang baru dari keluar penjara atau dilaporkan polisi itu akan menyerang psikis paling tidak setahun 2 tahun. Jadi dia muasabah dia. Teman dekatnya dia cerita dengan teman saya nyampe ke saya. Karena mata-mata saya di entertainment saya tahu. Banyak. Jangan salah, artis lain pun saya tahu loh.